Aku menandatangani surat cerai itu tanpa air mata. Suamiku tertawa, karena dia pikir aku kalah. Sebulan kemudian, dia mengadakan pesta pernikahan 500 juta dengan gundiknya. Hotel mewah, musik keras, tawa di mana-mana. Sampai tiba-tiba, musik berhenti. Seorang pria misterius masuk dan berkata, seluruh dana pesta ini dibekukan. Dan saat semua tamu histeris, mereka baru sadar, uang itu milikku. Terima kasih sudah klik video saya. Salam dari Nena Ismi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari mana tempat sahabat menonton agar tahu sejauh apa kisah kehidupan ini telah sampai. Mari kita mulai kisah ini. Suara detak jam dinding di ruang kerja pengacara itu terasa seperti palu yang menghantam paku ke peti mati pernikahan kami. Ruangan itu berbau kertas tua, kopi dingin, dan parfum maskulin milik Adrian yang selalu terasa menyesakkan. Di atas meja kayu mahoni yang dipoles mengkilap, selembar kertas putih bersih terbentang, menunggu satu goresan terakhir untuk mengakhiri 7 tahun hidupku. Aku memegang pena fountain itu dengan jemari yang stabil. Tidak ada gemetar. Tidak ada keringat dingin. Kau yakin tidak ingin membaca ulang poin-poinnya, Aruna? Tanya Pak Baskoro, pengacara keluarga yang sudah terlihat tidak nyaman sejak 10 menit lalu. Poin mengenai pembagian aset ini sangat tidak berimbang. Tidak perlu, Pak, jawabku pelan. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, datar dan tanpa nyawa. Saya sudah tahu apa isinya. Di seberang meja, Adrian duduk dengan kaki menyilang. Dia tampak sangat tampan dalam setelan jas navy yang kubelikan untuk ulang tahunnya tahun lalu. Tidak ada gurat penyesalan di wajahnya. Sebaliknya, ada binar kemenangan yang hampir tidak bisa ia sembunyikan. Baginya, hari ini bukan tentang perceraian. Hari ini adalah hari pembebasannya dari beban bernama istri sah. Tanda tangani saja, Aruna. Sela Adrian. Nada suaranya tidak sabar. Jangan membuang waktu Pak Baskoro. Kita berdua tahu kau tidak punya posisi tawar di sini. Kau yang memilih untuk pergi tanpa menuntut apa-apa, kan? Aku meliriknya sekilas. Benar. Aku tidak menuntut apa-apa darimu. Adrian tersenyum tipis. Sebuah senyum yang dulu membuatku jatuh cinta, tapi kini membuatku ingin muntah. Dia menganggap kepasrahanku sebagai tanda kekalahan total. Dia mengira aku adalah perempuan malang yang hancur karena perselingkuhannya dan kini hanya ingin melarikan diri untuk menangis di pojok ruangan. Sret, sret. Tanda tanganku terukir di sana. Tegas dan hitam. 1 detik setelah pena itu lepas dari tanganku, aku merasa sebuah beban tak kasat mata terangkat dari bahuku. Namun, aku tidak membiarkan emosi itu muncul ke permukaan. Aku tetap memasang wajah porselen yang dingin. Selesai, kataku. Adrian meraih dokumen itu seolah-olah itu adalah harta karun. Dia memeriksanya dengan teliti, memastikan namaku tertulis dengan benar di atas materai. Bagus. Aku akan meminta asistenku untuk mengirimkan sisa barang-barangmu dari rumah ke apartemen kecilmu itu. Oh, dan mobil. Aku harap kau sudah memesan taksi. Aku sudah mengurus transportasiku sendiri, Adrian. Sahutku sambil berdiri. Kau tahu, Aruna. Adrian berdiri, merapikan jasnya dengan gerakan angkuh. Aku sebenarnya merasa sedikit kasihan padamu. Kau terlalu naif. Kau pikir dengan bersikap mulia dan tidak mengambil sepeser pun dariku, aku akan merasa bersalah? Aku justru merasa bebas. Sekarang, aku bisa memberikan hidup yang layak untuk seseorang yang benar-benar menghargaiku. Aku tahu siapa yang dia maksud. Perempuan yang selama setahun terakhir ini menikmati fasilitas yang kubangun dengan keringatku sendiri. Sementara aku sibuk mengurus operasional perusahaan dari balik layar. Semoga kau bahagia dengan pilihanmu, kataku singkat. Tentu saja aku bahagia. Dia tertawa kecil. Suara tawa yang dulu hangat kini terdengar seperti gesekan amplas. Dengan aset yang kumiliki sekarang, aku bisa membangun 10 kerajaan baru. Sementara kau hanya akan menjadi janda yang harus memulai dari nol di usia 30.
Pak Baskoro terbatuk, mencoba mencairkan suasana yang semakin membeku. Pak Adrian, jika sudah selesai, saya harus segera memproses dokumen ini ke pengadilan. Silakan, Pak. Segera mungkin lebih baik. Adrian menepuk pundak Pak Baskoro, lalu menatapku dengan tatapan merendahkan untuk terakhir kalinya. Sampai jumpa di luar, Aruna. Atau mungkin tidak. Dunia kita akan sangat berbeda mulai besok. Dia melangkah keluar ruangan dengan langkah lebar, penuh percaya diri, seolah-olah dia baru saja memenangkan lotre triliunan rupiah. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja menandatangani surat kemiskinannya sendiri. Aku tetap tinggal di ruangan itu selama beberapa saat setelah dia pergi. Pak Baskoro menatapku dengan tatapan prihatin. Bu Aruna, saya benar-benar tidak mengerti. Mengapa ibu membiarkan dia mengambil alih semua rekening bersama dan kepemilikan rumah utama? Ibu yang menjalankan bisnis itu sejak awal. Aku mengambil tas tanganku dan memakai kacamata hitam. Di balik lensa gelap itu, mataku yang sedari tadi kering kini berkilat tajam. Pak Baskoro, kataku sambil menyunggingkan senyum tipis yang pertama hari ini. Ada perbedaan besar antara memiliki aset dan memiliki akses terhadap aset tersebut. Maksud ibu? Adrian terlalu sibuk pamer sehingga dia lupa membaca detail kecil di anggaran dasar perusahaan induk. Dia lupa siapa yang memegang kunci enkripsi untuk seluruh akun investasi luar negeri kita. Dia pikir karena namanya tertulis di kertas, uang itu miliknya. Aku melangkah menuju pintu. Biarkan dia merayakan kemenangannya malam ini, Pak. Biarkan dia memesan sampahnya termahal dan memesan hotel bintang 5 untuk kekasihnya. Karena tepat tengah malam nanti, saat sistem perbankan melakukan sinkronisasi, dia akan menyadari bahwa senyumnya tadi adalah hal termahal yang pernah dia beli. Aku keluar dari kantor itu tanpa menoleh lagi. Langit sore Jakarta berwarna kemerahan, seolah ikut membara bersamaku. Tidak ada air mata yang jatuh, karena air mata hanya untuk mereka yang kehilangan. Dan aku tidak kehilangan apapun kecuali beban seberat 80 kilogram bernama Adrian. Malam ini, permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Lobi gedung perkantoran Sudirman itu berlapis marmer mengkilap yang memantulkan bayangan orang-orang sukses dengan langkah terburu-buru. Namun, di sudut dekat pintu keluar, langkahku terhenti. Di sana, berdiri sebuah pemandangan yang seharusnya membuat jantungku hancur, tapi anehnya, hanya membuatku merasa mual karena jijik. Adrian tidak sendirian. Di samping mobil Mercedes-Benz hitam, mobil yang kupilihkan sebagai hadiah ulang tahunnya 2 tahun lalu, berdiri Siska. Dia tampak mencolok dengan gaun merah ketat yang sangat tidak cocok untuk suasana formal kantor pengacara. Rambutnya dicat pirang madu, dan tas tangan bermerek internasional yang harganya setara biaya sekolah anak yatim selama setahun itu tergantung manja di lengannya. Begitu melihatku keluar, Siska langsung mengalungkan tangannya ke leher Adrian, seolah sedang menandai wilayah kekuasaan. Oh, lihat siapa yang keluar. Suara Siska melengking lembut, penuh dengan nada kemenangan yang dibuat-buat. Kasihan sekali, wajahmu pucat. Aruna, apa prosesnya terlalu melelahkan? Aku tidak menjawab. Aku hanya terus berjalan mendekat dengan langkah yang tenang. Ritme tumit sepatuku beradu dengan lantai marmer menciptakan bunyi klik-klik yang konsisten. Jangan terlalu kasar, Siska, ujar Adrian sambil mengelus pinggang perempuan itu. Matanya menatapku dengan binar merendahkan. Aruna baru saja kehilangan segalanya hari ini. Kita harus memberinya sedikit ruang untuk berduka atas kegagalannya menjadi seorang istri. Mereka berdua tertawa. Tawa yang terdengar sangat sumbang di telingaku. Kau tahu, Aruna, Siska melangkah maju, mendekatiku hingga aku bisa mencium aroma parfumnya yang terlalu menyengat. Aku sebenarnya ingin berterima kasih padamu. Terima kasih karena sudah menjaga Adrian selama 7 tahun ini sampai dia benar-benar matang dan kaya raya untukku. Sekarang, biarlah aku yang menikmati hasilnya. Kau sudah bekerja keras, sekarang waktunya kau beristirahat di tempat yang jauh lebih sederhana tentunya. Aku menatap mata Siska. Di sana tidak ada kecerdasan, hanya ada keserakahan yang berkilat-kilat. Dia mengira kekayaan Adrian adalah hasil kerja keras pria itu sendiri.
Dia tidak tahu bahwa Adrian adalah wajah perusahaan, sementara aku adalah otak di balik setiap algoritma investasi dan keputusan strategis yang membuat rekening mereka membengkak. Sama-sama, Siska. Jawabku pelan. Aku memberikan senyum tipis yang terlihat sangat sopan, hampir menyerupai ekspresi kekalahan yang tulus. Aku harap kau bisa menjaga apa yang telah kubangun. Tidak mudah mempertahankan sesuatu yang didapat dari tangan orang lain. Adrian mendengus remeh. Jangan sok bijak. Aruna, kau hanya iri karena mulai besok kau tidak akan lagi mencicipi kemewahan ini. Siska sudah memilihkan hotel untuk perayaan kecil kami malam ini. Kita akan makan malam di rooftop yang biasanya kau sukai. Tapi kali ini, namamu tidak ada di daftar reservasi. Aku mengerti, kataku pendek. Ngomong-ngomong, Adrian, kau sudah mengecek ponselmu? Aku baru saja mengirimkan daftar sisa barangku yang harus kau kirim. Adrian merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel keluaran terbaru yang juga dibeli menggunakan akun poin loyalty atas namaku. Dia melihat layarnya sekilas lalu tertawa. Hanya baju-baju lama dan buku? Baiklah, akan kusuruh supir membuangnya ke depan pintu apartemenmu besok. Aku tidak ingin ada sampah masa lalu yang tertinggal di rumahku. Rumah kita. Siska membetulkan dengan nada manja. Tentu, sayang. Rumah kita. Adrian mengecup kening Siska tepat di hadapanku. Ada saat di mana aku merasa dadaku sedikit sesak. Bukan karena aku masih mencintai Adrian. Cinta itu sudah mati sejak aku menemukan foto-foto mereka di hotel di Bali 6 bulan lalu. Sesak itu karena aku menyadari betapa sia-sianya 7 tahun yang kuhabiskan untuk membangun pria ini dari nol. Dari seorang pria yang hanya punya nyali dan setelan jas murah, menjadi pria yang kini merasa bisa menginjak-injakku. Namun, sesak itu segera berganti dengan rasa dingin yang mematikan. Oh, satu lagi, kataku, menghentikan gerakan Adrian yang hendak membukakan pintu mobil untuk Siska. Karena hari ini adalah hari terakhir kita sebagai suami istri secara hukum, aku ingin memberikan sesuatu sebagai hadiah perpisahan. Aku merogoh tas tanganku, mengeluarkan sebuah kunci kecil dengan gantungan kulit sederhana. Itu adalah kunci brankas kecil di ruang kerja rumah kami. Ini kunci brankas cadangan. Di dalamnya ada beberapa dokumen properti yang mungkin kau butuhkan untuk persiapan pernikahan kalian. Tanyaku dengan nada bertanya yang polos. Mata Adrian berbinar. Dokumen properti? Maksudmu villa di puncak itu? Mungkin, jawabku samar. Periksa saja sendiri nanti malam. Aku ingin semuanya bersih. Aku tidak mau dituduh menyimpan aset yang sudah bukan milikku lagi. Adrian menyambar kunci itu dengan kasar. Akhirnya kau sadar diri juga. Baguslah. Setidaknya kau pergi dengan sedikit martabat. Dia masuk ke kursi pengemudi, sementara Siska duduk di kursi penumpang dengan anggun, melambaikan tangan padaku lewat kaca jendela yang perlahan tertutup. Mesin mobil menderu halus, suara mesin yang dirawat dengan biaya perawatan yang aku bayar bulan lalu, dan kemudian kendaraan itu melesat membelah kemacetan Jakarta. Aku berdiri di trotoar, membiarkan debu jalanan dan asap knalpot mengenai wajahku. Aku melihat mobil itu menjauh hingga hilang di tikungan. Senyumku perlahan melebar, tapi tidak ada kehangatan di sana. Nikmatilah makan malammu, Adrian. Bisikku pada angin. Pesanlah menu termahal. Pesanlah botol anggur tahun 1945 jika kau mau. Karena kunci yang kuberikan tadi, bukan hanya untuk membuka brankas, tapi untuk memastikan kau tidak bisa menyalahkan siapapun saat menyadari brankas itu sudah kosong sejak 3 jam yang lalu. Aku merogoh ponselku dari saku. Aku tidak membuka aplikasi media sosial atau pesan teks. Aku membuka sebuah aplikasi terminal perintah berwarna hitam dengan barisan kode yang terus berjalan. Jemariku menari di atas layar, mengetikkan perintah terakhir. Execute. Global Access Revoke Phase 1 Target. A_Pramutya_main_accounts status. Pending. Trigger set at pukul 00. Aku memasukkan kembali ponselku ke dalam tas. Taksi yang kupesan lewat aplikasi tiba. Aku masuk ke dalamnya, duduk di kursi belakang, dan menyandarkan kepalaku. Kemana, Mbak? Tanya supir taksi.
Ke alamat ini, Pak. Kataku sambil menunjukkan lokasi sebuah apartemen menengah. Jauh dari kemewahan menteng tempat aku tinggal sebelumnya. Baknya nggak apa-apa? Kok pucat? Supir itu bertanya dengan nada prihatin melalui kaca spion. Aku memperbaiki posisi kacamata hitamku, menutupi mataku yang kini berkilat penuh perhitungan. Saya tidak apa-apa, Pak. Saya justru merasa sangat sehat. Hari ini adalah hari pertama dari sisa hidup saya yang sangat menyenangkan. Taksi mulai berjalan. Di luar, lampu-lampu kota mulai menyala, menyambut malam yang bagi Adrian akan menjadi awal dari mimpi buruknya, dan bagiku, menjadi fajar kemenangan yang dingin. Apartemen baruku terletak di lantai 15, cukup tinggi untuk menjauhkan bising knalpot Jakarta, namun cukup rendah untuk membuatku masih bisa melihat kelap-kelip lampu jalanan yang tidak pernah tidur. Ruangan ini kecil, sangat kontras dengan Gria Tawang seluas 400 meter persegi yang kutempati bersama Adrian selama 5 tahun terakhir. Di sini, hanya ada sofa minimalis, sebuah meja kerja kayu jati tua, dan tumpukan kardus yang belum sempat kubongkar. Namun, di ruangan yang sunyi ini, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kurasakan di rumah mewah itu. Kendali penuh. Aku menyeduh secangkir teh kamomil panas, membiarkan uapnya menyapu wajahku. Tidak ada musik. Tidak ada televisi yang menyala. Hanya suara dengung pelan dari laptop perak yang terbuka di atas meja kerja. Cahaya biru dari layarnya memantul di kacamataku, memberikan kesan dingin pada ruangan yang remang-remang. Aku menarik napas panjang, lalu jemariku mulai menari di atas keyboard. Orang-orang, termasuk Adrian, selalu menganggapku sebagai istri yang penurut. Mereka melihatku sebagai pendamping yang cantik di pesta-pesta korporat, yang hanya perlu tersenyum dan mengangguk saat Adrian membual tentang kesuksesan investasinya. Yang tidak mereka sadari adalah, setiap angka yang keluar dari mulut Adrian adalah angka yang kususun di meja ini. Setiap strategi ekspansi yang membuatnya dipuja sebagai pengusaha jenius adalah hasil analisaku di malam-malam saat dia sedang asyik berpesta dengan perempuan-perempuan seperti Siska. Mari kita lihat, Adrian, bisikku pelan. Aku masuk ke dalam sistem manajemen aset keluarga yang kubangun 3 tahun lalu. Di layar, muncul grafik kekayaan yang terlihat sangat mengesankan. Puluhan miliar rupiah tersebar di berbagai instrumen, saham, reksadana, properti, dan rekening giro. Secara hukum di atas kertas yang baru saja kutandatangani, Adrian merasa telah memenangkan sebagian besar aset ini. Dia pikir, dengan memaksaku menandatangani klausul pelepasan hak atas rumah dan mobil, dia telah melucutiku. Dia lupa satu detail kecil yang sangat fatal. Hampir seluruh modal awal bisnis dan investasi rahasia itu berasal dari warisan ibuku dan dana talangan dari perusahaan cangkang yang sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Klik pertama. Rekening operasional pribadi. Adrian memiliki kartu kredit Infinite dengan limit yang hampir tak terbatas. Kartu itu adalah sumber nyawanya untuk memanjakan Siska. Aku masuk ke portal perbankan korporat. Karena aku adalah direktur keuangan dan pemegang tanda tangan utama untuk akun induk, aku punya wewenang untuk mencabut akses kartu tambahan kapan saja. Aku menggeser kursor ke nama, Adrian Pramudya. Status. Aktif. Dengan satu klik tenang, status itu berubah menjadi Suspended, Reported Lost Stolen. Besok pagi, saat dia mencoba membayar tagihan sarapan mewahnya, kartu itu akan ditelan oleh mesin atau ditolak dengan suara beep yang memalukan. Klik kedua. Aset saham. Adrian bangga dengan portofolio sahamnya di beberapa perusahaan rintisan teknologi. Dia tidak tahu bahwa saham-saham itu dibeli melalui entitas hukum di mana aku adalah pemegang saham pengendali sebesar 51%. Dalam perjanjian pranikah yang pernah dia tandatangani tanpa membaca detailnya, karena dia terlalu malas berurusan dengan urusan teknis, disebutkan bahwa jika terjadi perceraian karena pelanggaran kesetiaan, hak suara dan hak ekonomi atas entitas tersebut kembali sepenuhnya kepadaku. Aku mengirimkan instruksi elektronik kepada broker. Pindahkan seluruh aset ke akun trust baru atas namaku sendiri. Dalam hitungan detik, saldo di akun Adrian akan menunjukkan angka 0. Klik ketiga. Investasi rahasia. Ini adalah bagian yang paling menyakitkan bagi Adrian nanti.
Kami memiliki akun investasi di luar negeri, di sebuah bank di Singapura, yang dia gunakan sebagai dana cadangan untuk masa tuanya. Dia pikir hanya dia yang punya akses. Dia lupa bahwa akulah yang mengatur sistem verifikasi 2 langkahnya menggunakan email dan nomor pemulihan yang masih berada di genggamanku. Aku melakukan transfer global. Seluruh dana itu kini bergerak, terbang melintasi batas negara, menuju rekening pribadi yang sudah kusiapkan di Swiss sejak 6 bulan lalu, tepat setelah aku menemukan bukti perselingkuhannya. Waktu menunjukkan pukul 23.45. Aku bersandar di kursi, menyesap tehku yang mulai dingin. Mataku menatap layar yang kini dipenuhi dengan notifikasi, sukses. Secara sistematis, aku telah memutus setiap urat nadi keuangan yang menghidupi gaya hidup mewah Adrian. Besok, dia masih akan bangun di tempat tidur sutranya. Dia masih akan melihat pemandangan kota dari jendela besarnya. Dia mungkin akan mencium Siska dan berjanji akan membelikannya tas baru. Namun, dia akan bangun sebagai seorang pria yang hanya memiliki pakaian di badannya. Rumah itu, atas nama perusahaan yang kini membekukan izin tinggalnya. Mobil itu, dalam status ditarik oleh pihak leasing karena rekening autodebitnya telah kututup. Aku tidak merasa jahat. Aku hanya merasa adil. 7 tahun aku memberikan segalanya. Cintaku, waktuku, kecerdasanku, dan modal keluargaku. Aku membangun dia dari seorang manajer menengah menjadi seorang direktur yang disegani. Dan dia membalasnya dengan membawa perempuan lain ke tempat tidur yang kubeli dengan uangku sendiri. Dia mengkhianati janji kami. Maka aku menarik kembali semua sarana yang dia gunakan untuk berkhianat. Tanganku bergerak ke folder terakhir di desktop. Folder bertanda merah. The Wedding. Aku membukanya. Di sana ada salinan digital undangan pernikahan Adrian dan Siska yang akan dilaksanakan bulan depan. Sebuah pesta mewah senilai 500 juta rupiah di sebuah hotel bintang 5. Adrian telah membayar uang muka menggunakan rekening bersama yang tadi sore masih ada isinya. Namun, pelunasan sisa 80% dijadwalkan akan ditarik secara otomatis 3 hari sebelum acara. Aku tersenyum tipis. Sangat tipis hingga hampir tidak terlihat. Pesta yang sangat mahal untuk sebuah kehancuran. Adrian. Gumamku. Aku tidak akan menghentikan pesta itu sekarang. Aku ingin dia terus bermimpi. Aku ingin dia terus memesan dekorasi bunga paling mahal, catering paling lezat, dan mengundang kolega-kolega bisnis paling berpengaruh. Aku ingin dia berada di puncak kegembiraan, di hadapan semua orang yang dia hormati, sebelum aku menarik karpet dari bawah kakinya. Balas dendam terbaik bukanlah saat kau memukul seseorang di tempat gelap. Balas dendam terbaik adalah saat kau membiarkan mereka menyalakan semua lampu, naik ke atas panggung, dan membiarkan mereka menyadari bahwa mereka sedang telanjang di depan dunia. Jam dinding berdenting 12 kali. Tengah malam. Aku menutup laptop perak itu dengan gerakan anggun. Ruangan kembali gelap. Hanya menyisakan cahaya rembulan yang masuk melalui celah gorden. Aku berjalan menuju tempat tidur kecilku, merebahkan diri di atas sprei katun yang dingin. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, aku memejamkan mata tanpa perlu memikirkan kebohongan apalagi yang akan dikatakan Adrian besok pagi. Aku tidur dengan nyenyak, tahu bahwa di luar sana, sistem digital sedang bekerja dalam diam, melucuti kesombongan seorang pria, 1 sen demi 1 sen. Besok adalah hari baru. Dan aku tidak sabar melihat bagaimana dia akan bereaksi saat dunia yang dia banggakan mulai runtuh. Dimulai dari secangkir kopi yang tidak bisa dia bayar. 1 bulan telah berlalu sejak aroma kertas pengadilan yang dingin itu tertinggal di belakangku. Selama 30 hari itu, aku hidup dalam ketenangan yang sangat mahal harganya. Aku tidak lagi harus mendengar suara langkah kaki Adrian yang pulang larut malam dengan bau alkohol dan parfum perempuan lain. Aku tidak lagi harus berpura-pura menjadi istri yang buta terhadap dusta. Di apartemen baruku, aku mulai membangun kantor pusat kecilku. 2 layar monitor besar kini menghiasi meja kerjaku, menampilkan grafik pasar saham dan arus kas dari perusahaan-perusahaan bayangan yang kukelola. Adrian? Oh, dia masih berusaha menjaga citranya. Aku tahu melalui beberapa informan di lingkungan bisnis bahwa dia sempat mengalami
Sedikit kendala teknis, dengan kartu kreditnya di beberapa restoran mewah minggu lalu. Namun, dengan kesombongannya yang setinggi langit, dia berhasil meminjam dana segar dari beberapa kolega dengan jaminan aset yang, sebenarnya, sudah tidak lagi di bawah kendalinya secara penuh. Dia sedang memikul bom waktu, dan dia justru menari di atasnya. Pagi itu, bel pintu apartemenku berbunyi. Seorang kurir berdiri di sana, memegang sebuah amplop besar berwarna hitam elegan dengan segel lilin berwarna emas. "Untuk Ibu Aruna?" tanya kurir itu. Aku mengangguk dan menerimanya. Tanpa perlu membuka amplop itu, aku sudah tahu apa isinya. Aroma parfum Lily of the Valley yang menyengat dari kertasnya sudah cukup memberitahu siapa pengirimnya. Dia selalu menyukai hal-hal yang mencolok dan berlebihan. Aku duduk di sofa, menyesap kopi hitamku tanpa gula, lalu merobek amplop itu dengan perlahan. Sebuah undangan pernikahan yang sangat mewah muncul. Kertasnya tebal, mungkin 500 gram, dengan ukiran timbul berlapis emas murni di bagian tepi. Di tengahnya, tertulis dengan huruf kaligrafi yang meliuk-liuk sombong, "The Royal Wedding, Adrian Pramudia Siska Adlini." Tempatnya, ballroom utama di salah satu hotel bintang 5 paling bergengsi di Jakarta Pusat. Waktunya, 2 minggu dari sekarang. Anggaran yang dipamerkan di kalangan sosialita, 500 juta rupiah. Aku membolak-balik kartu itu. Ada sisipan kecil di dalamnya berisi detail rangkaian acara, prosesi masuk dengan kereta kencana modern, dekorasi bunga impor dari Belanda, catering dengan menu truffle dan caviar, hingga penampilan penyanyi papan atas. Ini bukan sekadar pernikahan. Ini adalah sebuah deklarasi perang. Ini adalah cara Adrian dan Siska meneriakkan kepada seluruh dunia, dan terutama kepadaku, bahwa mereka telah menang. Bahwa setelah membuangku, hidup Adrian justru menjadi berkali-kali lipat lebih mewah. Aku meletakkan undangan itu di atas meja. Aku tidak marah. Sebaliknya, aku tertawa kecil. Tawa yang dingin dan tajam. 500 juta. Gumamku sambil menatap angka fiktif itu di benakku. Aku tahu persis bagaimana Adrian membiayai ini semua. Dia menggunakan sisa limit kredit korporat yang belum sempat terpotong sistem sepenuhnya dan melakukan overdraft pada rekening yang seharusnya sudah dibekukan, namun masih memiliki masa tenggang karena status nasabah prioritas yang dulu kubantu dapatkan. Dia bertaruh pada keuntungan proyek besar bulan depan yang, sayangnya bagi dia, kontraknya sudah kupindahkan ke perusahaan lain minggu lalu. Dia sedang merencanakan pesta menggunakan uang yang tidak dia miliki. Dia membangun istana di atas pasir yang sedang terseret ombak. Ponselku bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor yang tidak kukenal. Tapi aku tahu siapa pemiliknya. Sebuah foto dikirimkan. Foto Siska sedang mencoba gaun pengantin kutur berwarna putih gading dengan ekor sepanjang 3 meter. Di belakangnya, Adrian tampak memeluk pinggangnya sambil menunjukkan jam tangan Richard Mille baru di pergelangan tangannya. "Aruna, kuharap kau datang ya. Aku ingin kau melihat betapa bahagianya Adrian saat dia bersama perempuan yang tepat. Jangan lupa pakai baju yang bagus. Aku tidak ingin kau terlihat seperti pengemis di tengah tamu-tamu terhormat kami." Aku menatap foto itu cukup lama. Aku memperhatikan detail di latar belakang foto tersebut. Mereka berada di butik desainer ternama. Di pojok foto, terlihat seorang asisten butik sedang memegang mesin gesek kartu edisi dengan wajah yang tampak sedikit ragu. Aku segera membuka laptopku. Dengan beberapa ketukan tombol, aku masuk ke sistem back-end salah satu penyedia gerbang pembayaran yang digunakan oleh butik tersebut. Benar saja. Ada transaksi yang tertunda dari kartu atas nama Adrian Pramudia sebesar 75 juta rupiah untuk uang muka gaun. Statusnya, Flagged for Manual Verification. Aku bisa saja membatalkannya sekarang juga. Aku bisa membuat Siska malu di butik itu detik ini juga. Tapi tidak. Itu terlalu murah. Itu terlalu cepat. Jika aku menghancurkan mereka sekarang, mereka hanya akan mengalami rasa malu pribadi. Aku ingin sesuatu yang lebih besar. Aku ingin mereka merasakan kehancuran di saat mereka merasa paling berkuasa. Aku ingin mereka jatuh dari ketinggian yang paling puncak, di hadapan semua kolega, keluarga, dan media yang mereka undang untuk memamerkan
Kemenangan, mereka. Aku meraih ponselku dan membalas pesan Siska dengan sangat sopan. Tentu, Siska. Aku pasti datang. Aku tidak akan melewatkan momen paling bersejarah dalam hidup Adrian ini untuk apapun di dunia. Terima kasih atas undangannya yang sangat mahal itu. Setelah mengirim pesan itu, aku menelepon seseorang. Halo, Pak Baskoro. Ya, Bu Aruna. Ada yang bisa saya bantu? Suara pengacara itu terdengar waspada. Pak, tolong siapkan tim audit independen dan perwakilan kurator aset. Saya ingin mereka bersiap untuk tanggal 15 nanti di Hotel Grand Asteria. Pastikan semua dokumen pembekuan aset dan pencabutan hak kuasa atas nama Adrian Pramudya sudah dilegalisir oleh pengadilan. Tanggal 15? Itu hari pernikahan mereka, kan Bu? Tepat sekali, Pak Baskoro. Aku berdiri dan berjalan menuju jendela, menatap gedung-gedung pencakar langit yang tampak angkuh di kejauhan. Saya ingin memastikan bahwa saat janji suci diucapkan, kenyataan pahit juga ikut hadir sebagai saksi. Baik, Bu. Saya mengerti. Semuanya akan siap. Aku menutup telepon. Strategiku sudah bulat. Biarkan mereka menggunakan 500 juta rupiah itu. Uang yang sebenarnya adalah utang yang mereka ambil atas namaku secara ilegal melalui sela-sela sistem yang belum tertutup. Biarkan vendor bunga mengirimkan mawar terbaiknya. Biarkan koki menyiapkan hidangan termewah. Karena pada malam itu, aku bukan hanya akan datang sebagai mantan istri yang tersisih. Aku akan datang sebagai pemilik dari setiap inci lantai yang mereka pijak, setiap teguk sampahnya yang mereka minum, dan setiap helai kain yang mereka kenakan. Aku tersenyum saat melihat tanggal di kalender. Tanggal 15. Hari di mana kesombongan akan bertemu dengan tagihannya. Pesta yang indah, Adrian. Bisikku. Sayang sekali kau lupa bahwa di dunia ini, tidak ada yang benar-benar gratis. Apalagi jika kau mencurinya dariku. Aku pun mulai memilih gaun yang akan kupakai. Sesuatu yang sederhana, namun sangat elegan. Karena bagi mereka, hari itu bukanlah hari pernikahan. Hari itu adalah hari pemakaman bagi reputasi dan masa depan mereka. Malam itu, Jakarta diguyur hujan tipis yang membuat aspal jalanan tampak mengkilap di bawah lampu-lampu kota. Di dalam kamar apartemenku, aku berdiri di depan cermin besar, menatap bayanganku sendiri. Tidak ada riasan berlebihan. Tidak ada perhiasan berlian yang berteriak meminta perhatian. Aku memilih gaun slip dress berbahan sutra berwarna hitam pekat. Potongannya sederhana, jatuh mengikuti lekuk tubuh dengan elegan tanpa harus mengekspos terlalu banyak kulit. Di atasnya, aku mengenakan blazer hitam berstruktur tegas di bagian bahu, memberikan kesan otoritas yang tenang. Rambutku hanya disanggul rendah dengan rapi, menyisakan beberapa helai yang membingkai wajah. Satu-satunya benda mahal yang kukenakan adalah jam tangan warisan dari ayahku. Sebuah jam mekanik tua yang detaknya selalu mengingatkanku bahwa waktu adalah hakim yang paling adil. Hari ini, Aruna, bisikku pada bayangan di cermin. Hari ini bukan tentang balas dendam yang berisik. Ini tentang penegakan keadilan yang sunyi. Aku tidak memesan limusin. Aku tidak ingin kedatanganku mencolok sejak dari lobi. Aku memesan layanan mobil premium berwarna hitam biasa. Saat mobil itu berhenti di depan lobi Grand Asteria Hotel, aku bisa melihat deretan karangan bunga papan yang memenuhi area pintu masuk. Nama Adrian dan Siska tertulis besar-besar dengan hiasan lampu LED yang berkelap-kelip. Sangat norak, pikirku. Lobi hotel penuh dengan tamu-tamu bersetelan jas dan gaun malam yang mewah. Mereka adalah orang-orang dari kalangan atas, rekan bisnis Adrian, dan teman-teman sosialitas Siska. Aku melangkah keluar dari mobil dengan tenang. Saat aku berjalan melewati pintu putar kaca yang besar, aku bisa merasakan beberapa pasang mata mulai menoleh. Bukankah itu Aruna? Bisik seorang wanita parubaya dengan kalung mutiara yang terlalu besar. Berani sekali dia datang ke sini. Kasihannya, timpal temannya dengan nada meremehkan yang tidak disembunyikan. Lihat gaunnya. Sederhana sekali. Sepertinya dia benar-benar jatuh miskin setelah diceraikan Adrian. Aku terus berjalan, membiarkan komentar-komentar itu lewat seperti angin lalu.
Aku justru ingin mereka berpikir demikian. Semakin mereka meremehkanku, semakin rendah kewaspadaan mereka. Di depan pintu ballroom, 2 orang penerima tamu berpakaian adat menyambutku. Saat aku menyerahkan undangan hitam elegan yang kukerjakan dengan hati-hati bulan lalu, salah satu dari mereka tampak tertegun melihat namaku. "Ibu Aruna?" Tanyanya dengan suara agak bergetar. "Iya," jawabku dengan senyum tipis yang paling ramah. "Aku tamu istimewa pengantin pria." Pintu kayu jati raksasa itu terbuka perlahan, dan seketika itu juga, kemegahan pesta 500 juta itu menampar indraku. Ruangan itu telah disulap menjadi hutan fantasi dengan ribuan bunga mawar putih asli yang diimpor langsung dari Belanda, bunga-bunga yang tagihannya belum terbayar lunas. Lampu kristal raksasa di langit-langit memancarkan cahaya keemasan, memantul pada ribuan gelas sampanye yang tertata rapi. Di ujung ruangan, di atas pelaminan yang didekorasi seperti singgasana kerajaan, berdiri Adrian dan Siska. Adrian tampak sangat bangga. Dia berdiri dengan dada membusung, menyalami para pejabat dan pengusaha besar. Di sampingnya, Siska tampak seperti boneka porselen dalam gaun putih gadingnya yang penuh dengan payet berkilauan. Dia tersenyum lebar, jenis senyum seseorang yang merasa baru saja memenangkan dunia. Aku melangkah masuk ke tengah kerumunan. Aku tidak menuju ke pelaminan. Aku memilih berdiri di area samping, dekat dengan meja catering yang menyajikan hidangan laut segar. Aku mengambil segelas air mineral, bukan sampanye, dan mengamati keadaan sekeliling. Hatiku terasa dingin saat melihat sekeliling. Aku mengenali setiap sudut kemewahan ini. Aku tahu bahwa biaya sewa ballroom ini seharusnya sudah jatuh tempo 3 hari lalu. Aku tahu bahwa bunga-bunga itu dikirim berdasarkan kepercayaan vendor terhadap nama besar perusahaan yang sudah bukan lagi milik Adrian. Pesta ini adalah sebuah monumen kebohongan yang megah. Tiba-tiba, mata Adrian menangkap sosokku di antara kerumunan. Aku bisa melihat perubahan di wajahnya. Ada keterkejutan, diikuti oleh rasa puas yang sombong. Dia membisikkan sesuatu ke telinga Siska, dan mata Siska pun segera mencari keberadaanku. Siska memberikan isyarat dengan tangannya, menyuruhku untuk mendekat ke arah pelaminan. Dia ingin memamerkan kemenangannya langsung di depan wajahku. Aku berjalan perlahan, membelah kerumunan tamu yang kini mulai berbisik-bisik. Setiap langkahku terasa berat, bukan karena beban emosi, tapi karena aku tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa menit ke depan. "Aruna, kau benar-benar datang." Suara Siska terdengar lewat mikrofon yang sedang ia pegang karena ia baru saja selesai memberikan sambutan singkat. Seluruh perhatian tamu kini tertuju padaku. Aku berdiri di bawah panggung pelaminan, mendongak menatap mereka berdua. "Selamat atas pernikahan kalian," kataku, cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar. Adrian tertawa. Suara tawanya menggema di sistem suara yang mahal itu. "Terima kasih, Aruna. Aku senang kau bisa melihat ini semua. Aku ingin kau tahu bahwa hidup terus berjalan, dan seperti yang kau lihat, hidupku berjalan dengan sangat luar biasa." Siska memegang lengan Adrian dengan erat. Matanya menatap gaun hitamku dengan tatapan menghina. "Gaunmu manis sekali, Aruna. Sangat minimalis. Apa kau butuh bantuan untuk biaya taksi pulang nanti?" Adrian dan aku sangat murah hati hari ini. Beberapa tamu di sekitar mereka ikut tertawa kecil. Aku hanya diam, menatap jam tanganku. Pukul 20.55. 5 menit lagi menuju kehancuran mereka. "Tidak perlu, Siska," jawabku tenang. "Nikmatilah saat-saat ini. Nikmatilah musiknya, bunganya, dan makanannya. Karena terkadang, sesuatu yang paling indah adalah sesuatu yang paling singkat." Alis Adrian bertaut. "Apa maksudmu?" Aku tidak menjawab. Aku justru membalikkan badan, membelakangi mereka, dan menatap ke arah pintu besar ballroom. Di sana, aku melihat sosok yang kutunggu. Seorang pria dengan jas hitam tanpa celah, memegang sebuah map kulit tebal berwarna hitam. Dia tidak terlihat seperti tamu undangan. Dia memiliki aura seorang eksekutor yang dingin. Dia adalah asisten senior dari kantor Pak Baskoro,
ditemani oleh dua orang pria berseragam petugas pengadilan dan seorang manajer hotel yang tampak sangat pucat. Ketegangan mulai merambat di udara seperti listrik. Musik orkestra yang tadinya memainkan lagu romantis tiba-tiba terdengar sumbang di telingaku. Seolah-olah instrumennya tahu bahwa pertunjukan mereka akan segera dihentikan secara paksa. Aku tersenyum tipis ke arah pria bermap hitam itu. Dia mengangguk kecil padaku. Badai sudah tiba di depan pintu. Dan aku adalah satu-satunya orang di ruangan ini yang membawa payung. Di tengah ruangan yang megah itu, Adrian mengangkat gelas kristalnya tinggi-tinggi. Cahaya lampu gantung berkilauan di dalam cairan sampahnya yang berbuih, memantulkan ambisinya yang tak bertepi. Para tamu undangan, yang terdiri dari pengusaha kelas kakap, politisi, dan tokoh masyarakat, serentak mengangkat gelas mereka. Suasana begitu riuh dengan tawa, denting sendok perak pada piring porselen, dan alunan orkestra yang memainkan waltz dengan ritme yang membius. Malam ini, suara Adrian menggema melalui sistem suara surround yang dipasang di setiap sudut ballroom. Adalah perayaan cinta, keberhasilan, dan masa depan baru. Terima kasih telah menjadi saksi bahwa hidup selalu memberikan yang terbaik bagi mereka yang berani melangkah maju. Dia melirik ke arahku yang berdiri di pinggiran kerumunan. Ada sorot mengejek di matanya, sebuah pesan tanpa kata yang mengatakan, "Lihat, aku pemenangnya. Kau hanyalah penonton di pesta keberuntunganku." Siska, yang berdiri di sampingnya, tertawa manja dan mengecup pipi Adrian. Kilatan lampu kamera dari para fotografer sewaan memenuhi ruangan, mengabadikan momen sempurna itu. Lalu, keajaiban itu terjadi. Bukan keajaiban yang indah, melainkan kehancuran yang presisi. Tepat saat pemain biola utama hendak mencapai nada tertinggi dalam komposisinya, suara musik itu mati mendadak. Bukan pelan-pelan menghilang, tapi terputus kasar seolah-olah seseorang baru saja mencabut jantung dari sistem listrik gedung tersebut. Hening. Keheningan yang tercipta begitu tiba-tiba sehingga terasa menyakitkan di telinga. Ratusan tamu terdiam, gelas-gelas tertahan di udara. Bisik-bisik bingung mulai menjalar seperti api di padang rumput kering. "Ada apa ini?" "Teknisi," teriak Adrian. Wajahnya memerah karena malu. "Kenapa musiknya mati? Segera nyalakan kembali." Namun, alih-alih musik yang kembali terdengar, suara langkah kaki yang berat dan berirama justru menggema dari arah pintu masuk utama. Dua pintu besar ballroom yang tadinya tertutup rapat kini terbuka lebar secara perlahan, menciptakan efek dramatis yang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang 500 juta. Seorang pria masuk. Dia mengenakan setelan jas hitam dengan potongan yang sangat tajam, memberikan kesan dingin dan profesional. Di tangannya, dia membawa sebuah map kulit tebal berwarna hitam dengan logo firma hukum dan audit internasional yang sangat disegani. Di belakangnya, berdiri manajer umum hotel yang wajahnya tampak seputih kertas. Berkali-kali menyeka keringat di dahi dengan sapu tangan. Tamu-tamu bergeser, memberikan jalan bagi pria misterius itu seolah-olah dia adalah malaikat maut yang sedang lewat. Dia berjalan lurus menuju pelaminan, tidak melirik kiri maupun kanan, fokus sepenuhnya pada satu target, Adrian Pramudia. "Siapa kau? Ini acara pribadi." Adrian membentak, berusaha mengembalikan otoritasnya yang mulai retak. "Satpam, keluarkan orang ini." Pria itu berhenti tepat di depan panggung pelaminan. Dia menyesuaikan letak kacamatanya, lalu membuka map hitam itu dengan gerakan yang sangat lambat, seolah sengaja ingin menyiksa saraf Adrian. "Mohon maaf atas gangguannya, Bapak dan Ibu sekalian." Suara pria itu terdengar melalui mikrofon cadangan yang dia bawa sendiri. Suaranya tenang, datar, namun memiliki kekuatan yang membungkam seluruh ruangan. "Nama saya Arya Perdana, perwakilan hukum dari kantor audit publik dan kurator aset yang ditunjuk secara sah oleh pengadilan." Siska melangkah maju. Wajah cantiknya kini tampak terdistorsi oleh kemarahan. "Aku tidak peduli siapa kau. Ini hari pernikahanku. Keluar sekarang juga sebelum aku menuntutmu." Pria bernama Arya itu bahkan tidak menoleh pada Siska. Dia tetap menatap Adrian. "Saudara Adrian Pramudia, saya di sini untuk menyampaikan pemberitahuan resmi. Terhitung mulai pukul 21 malam ini,
Seluruh transaksi keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan acara ini telah dibekukan secara permanen. Suara gasping terdengar dari seluruh penjuru ballroom. Apa maksudmu dibekukan? Suara Adrian mulai melengking tinggi. Ada getaran panik yang tidak bisa dia sembunyikan. Aku sudah membayar uang mukanya. Aku punya dana. Dana yang Anda gunakan, Arya melanjutkan. Suaranya kini terdengar seperti hakim yang membacakan vonis. Berasal dari rekening perusahaan induk dan aset bersama yang status hukumnya telah dicabut hak kuasanya dari Anda sejak 30 hari yang lalu. Pemilik aset yang sah telah menarik seluruh mandat transaksi dan melaporkan adanya penggunaan dana tanpa izin. Pemilik aset. Adrian tertawa histeris, meskipun matanya terlihat ketakutan. Aku adalah pemiliknya. Aku direkturnya. Arya mengeluarkan selembar dokumen dari mapnya dan menunjukkannya ke arah kamera fotografer yang masih menyala, memastikan seluruh bukti terekam. Secara de jure, Anda hanyalah pengelola sementara dengan hak yang bersyarat. Dan syarat tersebut telah dilanggar. Pemilik aset utama, pemegang saham pengendali 90% atas seluruh likuiditas yang membiayai pesta ini, adalah Ibu Aruna. Seluruh kepala di ruangan itu menoleh ke arahku serentak. Aku masih berdiri di posisi yang sama, memegang gelas air mineral yang masih penuh. Aku tidak bergerak. Aku tidak berteriak. Aku hanya menatap Adrian langsung ke matanya. Di sana, aku melihat dunia yang dia bangun dengan susah payah selama 1 bulan terakhir hancur berkeping-keping dalam sekejap. Wajah Adrian berubah dari merah menjadi pucat pasi, kemudian berubah menjadi abu-abu. Siska, di sampingnya, mulai gemetar hebat. Tangannya yang tadinya memegang buket bunga mawar putih kini jatuh lemas, menjatuhkan bunga-bunga mahal itu ke lantai pelaminan. Manajer hotel. Arya memanggil manajer hotel yang berdiri gemetar di belakangnya. Silakan sampaikan kebijakan manajemen. Manajer hotel berdeham. Suaranya parau karena ketakutan. Karena dana pelunasan sebesar 400 juta rupiah gagal ditarik dari sistem dan status rekening pemberi jaminan diblokir. Kami atas nama manajemen Grand Asteria Hotel meminta seluruh rangkaian acara dihentikan sekarang juga. Fasilitas listrik, catering, dan layanan staf akan segera kami tarik kecuali ada pembayaran tunai di tempat saat ini juga. Hening yang mematikan kembali melanda. 500 juta rupiah dalam bentuk tunai? Di tengah malam seperti ini? Itu mustahil. Aku meletakkan gelasku di atas meja terdekat. Aku mulai melangkah maju, melewati tamu-tamu yang kini menatapku dengan tatapan horor bercampur kagum. Aku berjalan mendekati pelaminan, tepat di depan Adrian yang kini tampak seperti pria tua yang hancur, bukan lagi pengantin pria yang angkuh. Perceraian itu bukan akhir, Adrian. Bisikku, suaranya cukup pelan namun terasa seperti petir di telinganya. Itu hanyalah audit besar-besaran terhadap hidupmu yang palsu. Aku menoleh pada Siska yang mulai menangis. Maskaranya luntur menciptakan garis-garis hitam di wajahnya yang tadinya sempurna. Selamat atas pernikahannya, Siska. Kataku dengan nada paling sopan yang pernah ada. Sayang sekali, mahkota yang kau pakai itu pun secara teknis masih milikku. Detik itu, lampu kristal besar di tengah ballroom mulai meredup, menyisakan pencahayaan darurat yang suram. Pesta itu berakhir, dan neraka mereka baru saja dimulai. Lampu darurat yang temara memberikan rona kemerahan pada ballroom yang tadinya keemasan, mengubah suasana pesta pernikahan menjadi seperti adegan dalam film horor psikologis. Keheningan yang sempat membeku kini pecah menjadi gumaman riuh. Para tamu undangan, yang biasanya sangat menjaga tata krama, mulai saling berbisik dengan nada tajam. Kamera-kamera ponsel yang tadinya digunakan untuk mengabadikan kemewahan, kini diarahkan ke pelaminan untuk merekam kehancuran. Arya Perdana tetap berdiri tegak, tak tergoyahkan oleh tatapan benci dari Adrian atau tangisan histeris Siska. Ia membuka lembaran berikutnya dari map hitam itu, lembaran yang berisi rincian, dosa, finansial yang telah disusun Aruna dengan ketelitian seorang ahli bedah. Agar tidak ada kesalahpahaman di antara para saksi yang hadir, suara Arya terdengar jernih menyapu ruangan. Saya akan membacakan rincian pembekuan ini. Adrian mencoba melangkah turun dari panggung pelaminan. Tangannya terkepal kuat. Cukup. Kau tidak punya hak bicara di sini.
Ini pencemaran nama baik. Aku akan menuntutmu dan Aruna sampai kalian membusuk di penjara. Silakan, Saudara Adrian. Balas Arya tanpa emosi. Namun, sebelum Anda melakukan itu, mungkin Anda ingin menjelaskan kepada para vendor di sini mengapa cek pelunasan yang Anda berikan kemarin berasal dari akun PT Aruna Jaya Abadi, perusahaan di mana Anda sudah tidak lagi menjabat sebagai direktur sejak rapat umum pemegang saham luar biasa 2 minggu lalu. Sentakan itu membuat Adrian terhenti di anak tangga pertama. Napasnya memburu. Apa? RUPS? Aku tidak pernah diundang ke RUPS manapun. Tentu saja tidak, sahutku, melangkah perlahan mendekati Arya. Aku berdiri di samping pria berjas hitam itu, menghadap Adrian yang kini tampak kecil di mataku. Karena sahammu hanya 10%, Adrian. Dan menurut anggaran dasar perusahaan yang tidak pernah kau baca, pemegang saham mayoritas 90% berhak mengadakan rapat darurat jika ada indikasi penggelapan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Seperti pesta pernikahan ini, misalnya. Tamu-tamu menarik napas serentak. Sebagian besar dari mereka adalah rekan bisnis yang tahu betapa besarnya PT Aruna Jaya Abadi. Mengetahui bahwa Adrian telah didepak dari perusahaannya sendiri adalah berita besar yang akan menghancurkan reputasinya dalam hitungan jam. Kau menjebakku, geram Adrian. Suaranya parau. Aku tidak menjebakmu, Adrian. Aku hanya membiarkanmu menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Kataku tenang. Kau yang memilih untuk menggunakan kartu perusahaan untuk membeli gaun Siska. Kau yang memilih untuk menjaminkan aset kantor untuk menyewa ballroom ini. Aku hanya berhenti membayar tagihanmu. Arya kembali mengangkat suaranya, membacakan poin-poin dari map hitamnya. Poin kedua, kediaman di Menteng. Berdasarkan sertifikat asli yang ada pada kami, rumah tersebut adalah aset milik keluarga besar Ibu Aruna yang dipinjam pakaikan. Surat penarikan hak pakai telah ditandatangani pengadilan. Saudara Adrian diminta mengosongkan rumah tersebut dalam waktu 1x24 jam. Siska menjerit. Tidak mungkin. Adrian bilang itu rumah kami. Dia bilang itu mahar pernikahanku. Aku menatap Siska dengan tatapan kasihan. Mahar dari barang pinjaman? Itu sangat kreatif, Adrian. Poin ketiga, Arya melanjutkan, seolah menikmati setiap detik kehancuran itu. Kendaraan Mercedes-Benz seri terbaru atas nama perusahaan. Status: diblokir. Pihak kepolisian dan eksekutor leasing sudah berada di lobi hotel untuk melakukan penyitaan fisik. Kini, kekacauan benar-benar meledak. Bukan lagi sekadar bisik-bisik, tapi teriakan. Vendor catering yang tadinya berdiri di pinggir mulai merangsek maju. Seorang pria paruh baya dengan seragam koki putih berteriak. Lalu bagaimana dengan sisa pembayaran kami? 200 juta rupiah untuk hidangan malam ini. Bunga-bunga ini. Kami belum dibayar lunas. Teriak vendor dekorasi. Manajer hotel yang tadi pucat kini mulai memberikan instruksi kepada petugas keamanan hotel. Blokir semua pintu keluar untuk mempelai pria. Jangan biarkan mereka pergi sebelum ada kejelasan jaminan. Adrian mencoba mundur, mencari jalan keluar di belakang pelaminan. Tapi dia terpojok oleh dekorasi bunga mawar putih yang kini tampak seperti pagar duri. Dia menatap ke arah kerumunan, mencari bantuan dari teman-teman pengusahanya. Namun, satu persatu dari mereka membuang muka. Di dunia mereka, kegagalan finansial adalah penyakit menular yang harus dihindari. Aruna, tolong. Adrian menatapku. Matanya kini berkaca-kaca karena keputusasaan. Jangan lakukan ini di depan semua orang. Kita bisa bicara baik-baik. Aku akan mengembalikan semuanya. Mengembalikan apa, Adrian? Tanyaku. Suaraku tetap lembut namun mematikan. Cinta yang kau hianati? Waktu 7 tahun yang kau buang? Atau uang ibuku yang kau pakai untuk menyuap kesetiaan gundikmu ini? Aku melangkah satu tingkat ke panggung pelaminan, berdiri tepat di depan mereka berdua. Bau mawar yang menyengat dan aroma ketakutan bercampur di udara. Isi map hitam ini bukan hanya tentang angka, kataku sambil menyentuh map yang dipegang Arya. Ini adalah bukti bahwa tanpa aku,
Kau hanyalah pria dengan setelan jas mahal yang isinya kosong. Kau mencintaiku karena apa yang kuberi, bukan karena siapa aku. Dan sekarang, karena pemberian itu sudah kuambil kembali, kau bukan siapa-siapa. Aku menoleh pada Arya. Pak Arya, silakan serahkan salinan dokumen penyitaan kepada pihak hotel dan kepolisian di luar. Baik, Bu Aruna. Saat Arya melangkah pergi, dia meninggalkan sebuah keheningan yang mencekam. Adrian jatuh terduduk di kursi pelaminan yang megah, sementara Siska bersimpuh di lantai, menangis meraung-raung meratapi nasibnya yang berubah dari ratu semalam menjadi tunawisma dalam sekejap. Aku merapikan blazer hitamku, memastikan tidak ada debu dari sandiwara mereka yang menempel di bajuku. Aku telah menyelesaikan bagianku. Panggung ini bukan lagi milikku, melainkan milik para penagih utang dan hukum yang mulai bekerja. Pestanya sudah selesai, Adrian. Bisikku untuk terakhir kalinya. Jangan lupa cuci piringnya sebelum kau pergi. Aku membalikkan badan, berjalan dengan langkah tegak menuju pintu keluar. Aku tidak menoleh lagi, bahkan saat mendengar suara petugas keamanan yang mulai meminta identitas Adrian dan suara tangisan Siska yang semakin keras. Di tanganku, aku memegang ponsel yang menampilkan notifikasi saldo terbaru. Bukan tentang jumlah nolnya yang bertambah, tapi tentang kebebasan yang akhirnya kembali ke tanganku. Ballroom Grand Asteria yang tadinya merupakan simbol kemegahan dan prestise, kini berubah menjadi arena gladiator yang kejam. Jika beberapa menit lalu ruangan ini dipenuhi dengan aroma mawar mahal dan parfum desainer, kini udara terasa menyesakkan oleh bau keringat dingin, kepanikan, dan kemarahan yang meluap-luap. Tikus-tikus mulai meninggalkan kapal yang karam, gumamku dalam hati saat melihat para tamu undangan. Orang-orang yang tadi tertawa paling keras dan memuji Adrian setinggi langit, kini berbondong-bondong menuju pintu keluar. Mereka tidak pergi dengan sopan. Mereka pergi dengan terburu-buru, menutupi wajah mereka dari kamera ponsel yang mulai merekam segala penjuru. Di dunia elit ini, reputasi adalah segalanya. Dan berada di pesta seorang penipu yang asetnya sedang disita adalah noda yang tak ingin mereka bawa pulang. Namun, tidak semua orang bisa pergi begitu saja. Tunggu dulu. Siapa yang akan bertanggung jawab atas biaya catering ini? Teriak Pak Gunawan, pemilik vendor catering ternama yang biasanya hanya melayani acara kenegaraan. Wajahnya yang bulat kini memerah padam. 2.000 porsi wagyu dan caviar sudah dihidangkan. Siapa yang akan membayar 200 juta sisanya? Bunga-bunga ini diimpor langsung dari Belanda. Timpal seorang wanita paruh baya, pemilik florist yang tadinya tampak anggun. Saya butuh tanda tangan pelunasan sekarang, atau saya akan memperteli semua dekorasi ini detik ini juga. Kerumunan vendor mulai merangsek maju, menaiki panggung pelaminan yang tadinya sakral. Mereka tidak lagi melihat Adrian sebagai pengusaha sukses, melainkan sebagai debitur macet yang berusaha melarikan diri. Adrian berdiri gemetar di pojok panggung, dikepung oleh orang-orang yang menuntut hak mereka. Tolong tenang. Ini hanya kesalahpahaman teknis. Istri saya maksud saya, Aruna, dia melakukan sabotase. Saya akan menuntutnya. Menuntut dengan apa, Pak? Suara manajer hotel menyela dengan nada dingin yang menusuk. Rekening Anda nol. Kartu kredit Anda ditolak oleh sistem sebagai dilaporkan dicuri. Bahkan mobil yang Anda parkir di lobi sedang dalam proses derek oleh pihak berwenang. Anda tidak punya posisi untuk menuntut siapapun di gedung ini. Siska, yang masih bersimpuh di lantai dengan gaun pengantin seharga 75 juta yang belum lunas itu, mulai berteriak histeris. Ini tidak mungkin. Adrian, katakan pada mereka. Katakan kalau kau kaya. Kau bilang kau punya investasi di Singapura. Kau bilang kita akan bulan madu ke Swiss. Diam kau, Siska, bentak Adrian. Harga dirinya yang hancur membuatnya meledak pada orang yang salah. Kalau kau tidak meminta pesta semahal ini, kita tidak akan berada dalam situasi ini. Oh, jadi sekarang kau menyalahkanku. Siska berdiri. Wajahnya yang cantik ini menyeramkan dengan riasan yang luntur parah. Kau yang membawaku keluar dari apartemenku yang lama. Kau yang berjanji akan menjadikanku nyonya besar. Kau pembohong, Adrian.
Kau hanya pria miskin yang berpura-pura. Di tengah pertengkaran memalukan itu, lampu sorot dari beberapa wartawan hiburan dan influencer media sosial yang entah bagaimana berhasil masuk, mulai menyala terang. Mereka mengarahkan lensa tepat ke wajah Adrian yang berkeringat dan Siska yang sedang mengamuk. Esok pagi, wajah mereka tidak akan menghiasi kolom pernikahan bahagia, melainkan tajuk berita tentang skandal penipuan terbesar tahun ini. Aku berdiri beberapa meter dari panggung, menyaksikan pemandangan itu dengan tangan terlipat di depan dada. Rasanya aneh. Tidak ada ledakan kegembiraan di dalam hatiku. Yang ada hanyalah rasa tenang yang amat sangat. Seperti melihat sebuah persamaan matematika yang rumit akhirnya menemukan jawaban yang tepat. Tiba-tiba, Adrian melihatku. Dia menerjang maju, mencoba melompat dari panggung untuk mencapaiku. Namun langkahnya diadang oleh dua petugas keamanan hotel yang bertubuh besar. "Aruna, kau iblis!" teriaknya. Suaranya parau karena putus asa. "Kau menghancurkan hidupku. Kau merencanakan ini semua. Kau ingin mempermalukanku di depan seluruh relasiku." Aku melangkah maju satu langkah. Cukup dekat agar dia bisa mendengar suaraku tanpa aku harus berteriak. "Aku tidak menghancurkan hidupmu, Adrian," kataku. Suaraku terdengar sangat jernih di tengah keributan itu. Aku hanya berhenti menopangnya. "Selama 7 tahun, akulah pondasi dari semua kesuksesanmu. Akulah yang membayar utang-utang awalmu. Akulah yang menyusun presentasimu. Dan akulah yang menjaga namamu tetap bersih saat kau bermain api di belakangku." Aku menjeda sejenak, menatap gaun putih Siska yang kini terkena noda anggur merah yang tumpah dari meja terdekat. Hari ini, aku hanya menarik pondasi itu. Jika bangunanmu runtuh, itu karena kau membangunnya di atas kebohongan. Bukan karena aku yang menghancurkannya. Kau yang menandatangani surat cerai itu dengan senyum puas. Ingat? Kau pikir kau bebas. Nah, inilah kebebasan yang kau inginkan. Kebebasan tanpa hartaku, tanpa koneksiku, dan tanpa perlindunganku. Seorang petugas kepolisian masuk ke dalam ballroom, mendekati Adrian. "Bapak Adrian Pramudya? Kami menerima laporan terkait penggunaan dana perusahaan tanpa izin dan dugaan pemalsuan tanda tangan untuk penjaminan aset. Anda harus ikut kami ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut." Wajah Adrian berubah menjadi abu-abu. "Pemeriksaan? Tapi ini hari pernikahan saya." "Pernikahan yang dibiayai dengan uang ilegal tetaplah sebuah pelanggaran hukum, Pak," jawab petugas itu tegas. Saat borgol besi itu melingkar di pergelangan tangan Adrian yang masih mengenakan jam tangan mewah, yang sebentar lagi juga akan disita, Siska justru mundur menjauh. Dia tidak mencoba membela Adrian. Dia justru mencoba melepas cincin berlian di jarinya. Mungkin berharap bisa membawanya lari sebagai modal hidup. Namun, Arya Perdana, pengacaraku, dengan sigap mendekatinya. "Maaf, Mbak Siska. Cincin itu dibeli menggunakan kartu kredit korporat atas nama PT Aruna Jaya Abadi. Itu masuk dalam daftar aset yang harus disita malam ini." Siska memandang cincin itu, lalu memandang Adrian, dan akhirnya memandangku dengan tatapan penuh kebencian. Namun di balik kebencian itu, ada ketakutan yang mendalam. Dia baru menyadari bahwa dia bukan hanya kehilangan pria kaya, tapi dia juga telah menjadi musuh dari wanita yang memiliki segalanya. Suasana ballroom semakin kacau. Vendor catering mulai menarik kembali piring-piring yang belum disentuh. Pemain musik mengemasi instrumen mereka dengan wajah bersungut-sungut. Para tamu yang tersisa hanya berdiri di pojok, menonton drama nyata yang lebih seru dari sinetron manapun. Aku membalikkan badan. Tugasku di sini benar-benar sudah selesai. Pesta ini telah berubah menjadi neraka bagi mereka. Sebuah lubang hitam yang akan menelan reputasi, masa depan, dan sisa harga diri mereka. Aku berjalan menuju pintu keluar dengan langkah yang ringan. Saat aku melewati lobi, aku melihat mobil Mercedes hitam milik Adrian sedang dinaikkan ke atas truk derek. Aku tidak merasa sedih. Mobil itu memang terlalu bagus untuk pria seperti dia. "Bu Aruna," panggil Arya yang menyusulku di depan hotel. "Semua dokumen penyitaan sudah ditandatangani oleh pihak hotel dan polisi. Adrian akan ditahan malam ini." "Terima kasih, Arya,"
kataku sambil menatap langit malam yang kini tampak lebih cerah meskipun awan mendung masih menggantung. Pastikan semua prosedur dijalankan dengan ketat. Jangan ada celah. Tentu, Bu. Apa rencana Ibu sekarang? Aku tersenyum. Sebuah senyum yang tulus dan bebas dari beban. Aku ingin pulang, tidur nyenyak, dan besok pagi, aku akan memulai bisnis baru. Tanpa parasit yang menempel di punggungku. Aku masuk ke dalam taksi yang sudah menungguku. Saat mobil itu mulai melaju meninggalkan hotel mewah itu, aku melihat pantulan lampu-lampu kota di jendela. Aruna yang lama mungkin akan menangis melihat kehancuran pria yang pernah dicintainya. Tapi Aruna yang baru tahu bahwa untuk membangun sesuatu yang indah, terkadang kita harus membiarkan sampah-sampah lama terbakar habis sampai menjadi abu. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden di apartemen baruku, membawa cahaya yang terasa lebih terang dari biasanya. Di atas meja kerja, sebuah tablet menampilkan berita utama dari berbagai portal media daring dan koran bisnis terkemuka. Skandal pernikahan mewah di Grand Asteria. Pengusaha Adrian Pramudia ditangkap atas dugaan penipuan dan penggelapan aset. Foto yang terpajang adalah foto Adrian yang sedang menutupi wajahnya dengan jas yang sudah kusut saat digiring masuk ke mobil polisi. Sementara Siska tampak histeris di latar belakang dengan gaun pengantin yang sudah compang-camping di bagian bawahnya. Kolom komentar penuh dengan cemoohan dari masyarakat yang selama ini muak melihat pamer kemewahan mereka. Aku mematikan layar tablet itu. Aku tidak butuh membaca lebih lanjut. Aku sudah tahu bagaimana naskah ini berakhir bagi mereka. Pagi ini, aku punya satu agenda terakhir. Bukan untuk memohon, bukan untuk berdamai, tapi untuk menutup buku ini selamanya dengan tanganku sendiri. Kantor kepolisian itu terasa dingin dan berbau kertas tua. Aku duduk di ruang tunggu khusus, menunggu pengacaraku menyelesaikan administrasi kunjungan. Tak lama kemudian, Adrian dibawa keluar dari ruang pemeriksaan. Dia tidak lagi tampak seperti singa podium yang angkuh. Rambutnya berminyak dan berantakan. Matanya merah dan cekung, menunjukkan bahwa dia tidak tidur sedetik pun semalam. Setelan jas navy yang dia banggakan kini tampak seperti pakaian loak yang tidak pas di badannya. Saat dia melihatku duduk di sana, langkahnya terhenti. Ada kilat kemarahan di matanya, namun segera padam oleh rasa takut yang amat sangat. Aruna, suaranya parau, hampir berbisik. Aku berdiri, merapikan rok span hitamku yang tanpa kerutan. Aku melangkah mendekatinya hingga kami hanya dibatasi oleh sebuah meja kayu panjang. Kau datang untuk mencabut laporanmu? Tanyanya dengan nada penuh harap yang menyedihkan. Aruna, tolong aku hilaf. Siska yang memaksaku untuk mengadakan pesta itu. Dia yang ingin semua kemewahan itu. Aku hanya ingin membuatnya bahagia. Tapi aku tidak sadar kalau aku menggunakan dana yang salah. Kita bisa memperbaikinya, kan? Aku akan menceraikannya dan kita kembali seperti dulu. Kau bisa mengelola perusahaan lagi. Aku tidak akan ikut campur. Aku menatapnya dengan tatapan datar. Jenis tatapan yang biasa kugunakan untuk meninjau laporan keuangan yang tidak akurat. Adrian, kataku pelan. Namun setiap kata terasa seperti es yang membeku. Kau masih saja belum mengerti. Ini bukan tentang Siska. Ini bukan tentang kesalahan teknis. Ini tentang fakta bahwa kau mengira kecerdasanku bisa kau beli dengan status sebagai suamimu. Aku menyilangkan tangan di depan dada. Kau bilang kau hilaf? Hilaf itu terjadi sekali. Perselingkuhan selama setahun, pemalsuan dokumen selama 6 bulan, dan penggunaan dana perusahaan untuk mahar perempuan lain itu bukan hilaf. Itu adalah karakter. Dan karaktermu adalah sampah. Adrian tertunduk, bahunya merosot. Lalu apa yang kau inginkan dariku sekarang? Kau sudah mengambil rumahku, mobilku, perusahaanku, dan menghancurkan namaku di depan seluruh Jakarta. Apa lagi? Aku tersenyum tipis. Sebuah senyum yang sangat elegan, yang hanya muncul saat aku memenangkan tender triliunan rupiah. Aku hanya ingin mengucapkan sesuatu yang lupa kukatakan semalam di pelaminan. Aku menjeda sejenak, menatapnya langsung ke manik matanya yang gemetar. Terima kasih, Adrian. Terima kasih sudah mengadakan pesta semegah itu dengan uangku.
Terima kasih sudah mengundang seluruh relasi bisnis paling berpengaruh di negeri ini hanya untuk melihatku menarik kembali semua yang pernah kuberikan padamu. Wajah Adrian memucat, menyadari betapa dalam lubang yang telah ia gali sendiri. Pesta itu adalah iklan terbaik bagi perusahaan baruku. Lanjutku. Dunia kini tahu bahwa otaknya adalah aku, dan kau hanyalah pajangan yang cacat. Mulai hari ini, nama Pramudia akan dihapus dari seluruh entitas bisnisku. Aku kembali menggunakan nama keluargaku sendiri. Aruna, kau tidak bisa setegak ini. Aku bisa, Adrian. Karena kau yang mengajariku bahwa dalam bisnis dan cinta, tidak ada tempat bagi mereka yang lemah dan tidak setia. Aku berbalik, tidak ingin membuang waktu 1 menit pun lagi untuk melihat pria yang kini tampak seperti reruntuhan masa lalu. Di pintu keluar, aku berpapasan dengan Siska yang baru saja tiba dengan pakaian biasa, tampak kuyu dan kehilangan pesonanya. Dia menatapku dengan kebencian, tapi aku hanya melewatinya seolah dia adalah udara kosong. Dia akan segera menyadari bahwa Adrian yang dia perebutkan dariku kini hanya menyisakan utang dan hukuman penjara. Aku melangkah keluar dari gedung kepolisian menuju mobil baruku, sebuah sedan hitam yang kubeli dengan hasil investasiku sendiri, bukan atas nama perusahaan. Pak Baskoro sudah menungguku di sana. Semua aset sudah diamankan. Bu Aruna, tim audit sudah menyelesaikan tugasnya. Perusahaan akan mulai beroperasi dengan struktur baru besok pagi. Lapornya. Bagus. Pak Baskoro. Siapkan juga surat pengosongan untuk apartemen yang disewa Siska. Pastikan semua barang yang dibeli dengan dana perusahaan ditarik tanpa kecuali. Baik, Bu. Aku masuk ke dalam mobil dan menyandarkan kepalaku di sandaran kursi yang nyaman. Mobil mulai melaju, membelah jalanan Jakarta yang sibuk. Aku melihat keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi yang kini tampak seperti papan catur di mana aku baru saja melakukan cekmate yang sempurna. Perceraian ini bukan kekalahanku. Bukan pula sebuah tragedi. Ini adalah audit besar-besaran terhadap hidupku. Aku telah membuang liabilitas yang membebani neraca kebahagiaanku. Aku telah membersihkan portofolio hatiku dari investasi yang gagal. Dan sekarang, aku berdiri dengan modal yang lebih kuat dari sebelumnya. Harga diri, kemandirian, dan masa depan yang sepenuhnya ada di genggamanku. Aku meraih ponselku, membuka aplikasi catatan, dan menghapus 1 baris terakhir di daftar tugas hidupku. Berikan balasan yang setimpal. Selesai. Aku tersenyum sekali lagi. Kali ini senyum yang penuh dengan kedamaian. Aku tidak lagi merasa marah. Aku tidak lagi merasa terluka. Karena balasan yang paling elegan bukanlah dengan kebencian, melainkan dengan hidup sangat baik dan sangat sukses hingga bayanganmu saja sudah cukup untuk membuat musuhmu merasa kerdil. Ke kantor, Pak, kataku pada supir. Kita punya banyak pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Mobil melesat maju, meninggalkan puing-puing kesombongan Adrian di belakang, menuju fajar baru yang sepenuhnya milikku. Tamat.